Pemirsa, seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memiliki kebiasaan memakan kertas, sandal jepit hingga styrofoam. Kedua orang tua balita itu pun sampai kewalahan menahan keinginan sang anak untuk memakan barang-barang itu. Warganet dihebohkan dengan video yang menampilkan seorang bocah memakan sandal dan potongan kertas. Video ini viral di media sosial dan mengundang beragam komentar dari warganet. Bocah berusia 3 tahun ini diketahui memakan sandal sejak berusia 1 tahun. Orang tua bocah sejatinya sudah melarang anaknya mengkonsumsi kertas dan sandal. Namun mereka kewalahan lantaran si bocah selalu menangis bila keinginannya tak dituruti. Sementara Dinas Kesehatan setempat memastikan kondisi bocah ini sehat meski mengkonsumsi barang yang tak umum dimakan. Dibawa ke berobat, ditanya ke bidan katanya, belum pernah ke rumah sakit belum. Kita sendiri akan mencoba mengedukasi ya, terus mengajak supaya anaknya bisa kita konsultasikan atau bisa dicek lengkap. Posisinya saat ini anaknya sehat ya, nggak ada punya keluhan apa-apa, memang sehat, informasi dari dokternya seperti itu. Buku kosong. Pemerintah terkait menyarankan bocah pemakan kertas diperiksa dan mendapat penanganan medis terkait kebiasaan ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Lalu saat ini bagaimana kondisi sang anak yang memiliki kebiasaan makan kertas dan juga sandal? Kita sudah terhubung dengan ibu dari balita berinisial G. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Baik, Ibu. Sejak kapan ini anak Ibu memiliki kebiasaan makan sandal dan juga kertas, Ibu? Sejak berusia 1 tahun, Pak. Sampai sekarang dia berumur 3 tahun. Baik. Awalnya itu apakah memang dia tidak sengaja untuk memakan kertas atau seperti apa, Ibu, sehingga memulai kebiasaan seperti ini? Saya pikir awalnya cuma balita yang coba-coba gitu, nggak bakal dimakan sama dia. Sampai akhirnya saya perhatiin bukan dia coba-coba, bahkan dimakan sama dia gitu. Jadi kesehariannya dia. Saya coba buat melarang dia mengambil barang yang dia makan, dia nggak mau gitu, malah nangis sejadi-jadinya dia. Baik, memakan kertas dan juga sandal ini apakah memang jadi makanan utama atau cemilan-cemilan, Ibu? Oh, itu bukan makanan utama. Dia seperti anak-anak lain normal, makan nasi, jajanan gitu, es krim segala macam. Tapi entah kenapa setelah itu pasti itu dia harus makan yang lain, sejenis teropong, kertas, gitu, kerikil, bahkan sandal jepit. Baik, kan saat ini sudah pernah ke dokter untuk mengecek kesehatan, kondisi anak Ibu seperti apa, Bu? Alhamdulillah ini saya sudah ada di rumah sakit Cabang Bungin, sedang dalam pemeriksaan gitu. Sudah diperiksa darah gitu. Terus diambil lab air kencingnya. Tinggal nunggu hasilnya aja. Baik, tinggal menunggu hasil. Ibu, kita juga sudah terhubung dengan dokter spesialis anak, ada Dr. Abdullah Reza. Selamat siang, Dr. Abdullah. Dr. Abdullah, selamat siang. Selamat siang. Baik, Dok, ini saat ini ada fenomena di mana ada anak balita mengkonsumsi kertas dan juga sandal. Ini apakah memang kenapa bisa menyebabkan hal seperti ini, Dok? Oke, terima kasih. Selamat siang, Wilson, dan pemirsa sekalian. Kalau kita lihat sebetulnya yang paling utama adalah perihal kebiasaan. Seperti yang tadi ibunya katakan bahwa dia terbiasa, ya. Jadi memang kebiasaan memegang peranan pertama. Dan siapa yang memegang peranan pertama untuk itu adalah orang tua, itu nomor 1. Terus kedua, ya memang kita harus mencari penyebab organik lainnya, seperti kekurangan mikronutrisi ataupun makronutrien lainnya. Dan yang ketiga adalah alhamdulillah pasien ini sudah dibawa ke rumah sakit, harus juga melihat efek-efek lain ya yang diakibatkan karena kebiasaan makan makanan aneh seperti ini. Baik, Dok, kita juga sudah terhubung saat ini dengan ibu dari
anak yang kebiasaan memakan sandal dan juga kertas. Ibu PS mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Dokter Abdullah saat ini konsultasinya seperti apa? Oh iya, selamat siang dok. Selamat siang Ibu. Iya, dok saya mau tanya gitu, apakah ada cara lain bagaimana caranya saya ketika dia minta sesuatu tidak saya beri, jangan sampai gitu dia nangisnya menjadi-jadi sampai berubah warna mukanya. Oke. Nah, terima kasih Ibu. Ibu seharusnya nanti kan alhamdulillah sudah di rumah sakit ya Bu. Nah, Iya, yang iya. Ibu pertama kali harus lakukan adalah Ibu harus menginformasikan kepada dokter yang memeriksa anak Ibu ya, karena senangis apapun anak itu seharusnya tidak ada perubahan warna ya, apalagi kalau sampai biru kan. Nah, itu harus dievaluasi lebih lanjut Bu. Tolong informasi itu diberikan kepada dokter yang memegang anak Ibu saat ini. Terus yang kedua, ya prinsipnya tadi yang saya bicarakan nomor satu adalah tadi Ibu juga udah bilang ini kebiasaan, ya. Nah, jadi sekarang Ibu harus T, Bu. Yang penting Ibu T. T itu tega, tega untuk merubah polanya. Kebiasaan yang jelek ini menjadi kebiasaan yang baik, ya. Ibu harus tega melihat dia nangis, gitu ya. Ibu kan sama aja kayak anaknya mau ke jurang, gitu ya. Nah, kalau dia ke jurang jatuh, jelek kondisinya. Tapi kalau misalnya dia ditahan semangat jurang nangis ya, ya ibu harus pegang untuk kebaikan. Itu aja dipegangan Bu. Dan yang ketiga, ibu bisa menggantikan baik kertas itu dan juga styrofoam dengan makanan bernutrisi yang mirip-mirip karakternya. Contoh, kertas itu kan prinsipnya adalah garing dan kering. Ganti dong dengan misalnya paru dibuat dendeng, ataupun bisa juga ibu kasih biskuit-biskuit beras, atau kalau zaman dulu kita bilangnya rengginang gitu ya. Nah, terus udah gitu apalagi kalau misalnya sendal gitu ya, yang bentuk-bentuknya itu kan ada kue gabus. Nah, itu kan mirip juga ya. Jadi selain ibu tega untuk menghentikan yang sebelumnya, yang kedua ibu harus mengalihkan. Itu yang paling penting Bu. Nah, tapi sekali lagi yang nomor satu saya minta tolong, kalau ibu bilang kalau dia nangis sampai biru, itu tolong infokan kepada dokter yang memeriksa. Karena kita harus mengevaluasi penyakit lain tuh, Mah. Oke? Baik, Wilson, seperti itu dan teman-teman. Baik, Dok, lalu misalnya jika saat ini sudah 2 tahun kondisinya seperti ini, perihal kesehatan apa saja yang perlu dipastikan oleh pihak orang tua? Apakah hanya konsultasi cukup atau mungkin perlu untuk scan tubuh secara keseluruhan untuk memastikan bahwa tidak menghambat tumbuh kembang anak kebiasaan ini, Dok? Oke, pertanyaannya baik. Jadi pada prinsipnya tadi kan sudah ke dokter ya. Nah, dokter nanti akan melakukan pertanyaan lebih lanjut, anamnesis ya. Lalu udah gitu pemeriksaan fisis ya. Nah, nanti dari 2 itu akan diputuskan oleh dokter yang memegang apakah memerlukan pemeriksaan lanjutan ataupun pengobatan lanjutan ya. Nah, tapi kalau untuk makanan-makanan yang dimakan itu sebagian besar tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia secara umumnya. Jadi nomor 1 bisa berakibat dia bisa sumbatan di saluran cernanya. Terus udah gitu yang kedua bisa juga karena kan itu ada bahan-bahan kimia lain gitu ya, yang bisa menyebabkan dia keracunan ya, nanti pasti akan dievaluasi. Dan yang ketiga adalah ingat, makanan-makanan yang tidak dapat dicerna akhirnya akan mengokupasi dari sekian banyak volume lambung ya. Jadi anak ini pun bisa beresiko kekurangan makronutrien maupun mikronutrien, dan saya yakin dokter yang di rumah sakit itu akan mengevaluasi dengan baik. Baik, saya ke Ibu. Ibu tadi kan sudah ada beberapa saran yang diberikan oleh Dr. Abdullah Reza. Ini kedepannya akan dilaksanakan kapan Ibu? Tadi kayak mungkin mengganti cemilan menjadi dendeng, lalu juga menjadi roti gabus gitu Bu. Iya, selama ini saya juga berusaha selama 2 tahun ini gitu. Nggak mungkin saya harus ngasih anak saya itu sendal gitu. Karena ketika dia minta, saya menggantinya dengan makanan sekalipun dia nggak mau. Itu yang sulit buat saya sampai saat ini. Baik, baik.
Mungkin ke depannya kita harapkan semoga juga ini karena kebiasaannya sudah cukup lama, sudah 2 Iya, tahun, iya. mungkin proses untuk perubahannya juga tidak instan ya Bu. Semangat Iya, terus Bu. Ibu Iya, benar. untuk anaknya, semoga bisa berubah kebiasaannya dan semoga tidak mengganggu tumbuh kembang sang anak juga. Dan juga terima kasih Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan semoga kebiasaan ini bisa segera berhenti dengan cepat. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu.